Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviani dengan NIM L131244047. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang ekowisata dan wisata halal berkelanjutan berbasis kearifan lokal di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pariwisata berkelanjutan penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, lingkungan. Lombok memiliki potensi besar melalui ekowisata dan wisata halal. Namun, masih menghadapi kendala pada SDM, kesadaran masyarakat, dan infrastruktur. Kearifan lokal, masyarakat Sasak menjadi modal penting dalam memperkuat identitas dan daya tarik wisata. Karena itu, membutuhkan strategi pengembangan yang integratif agar Lombok mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Baik, di sini ada rumusan masalah. Poin 1, bagaimana strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Lombok berbasis ekowisata dan wisata halal. Poin kedua, sejauh mana keterlibatan masyarakat lokal dalam mendukung pengembangan wisata berkelanjutan. Poin ketiga, apa tantangan utama dalam penerapan prinsip berkelanjutan SDM, kesadaran, dan lingkungan. Tujuannya, menganalisis strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis ekowisata dan wisata halal di Lombok. Mengetahui tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan wisata. Mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penerapan prinsip keberlanjutan. Mengeksplorasi peran kearifan lokal dan dukungan pemerintah dalam memperkuat daya tarik serta daya saing pariwisata Lombok. Baik, di sini ada tinjauan pustakanya. Pengembangan ekowisata menekankan pada konservasi lingkungan, pelestarian budaya, dan keterlibatan masyarakat lokal sehingga memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologis. Wisata halal hadir sebagai segmen pariwisata yang berkembang pesat dengan menyediakan fasilitas sesuai prinsip Islam seperti makanan halal, tempat beribadah, dan penginapan syariah yang menjadi peluang besar bagi Indonesia. Sementara itu, kearifan lokal berperan sebagai identitas dan daya tarik wisata yang memperkuat karakter pariwisata Lombok melalui tradisi dan nilai budaya masyarakat setempat. Saya akan menjelaskan rumusan masalah di poin 1, yaitu sejauh mana keterlibatan masyarakat lokal dalam mendukung pengembangan wisata berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat lokal sangat penting dalam pengembangan wisata berkelanjutan. Mereka terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, hingga promosi wisata dengan tiap menjaga kearifan lokal. Partisipasi ini tidak hanya membantu menjaga kelestarian lingkungan dan budaya, tetapi juga meningkatkan pendapatan, membuka peluang usaha, serta memperkuat identitas daerah. Poin kedua, bagaimana strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Lombok berbasis ekowisata dan wisata halal. Strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Lombok dilakukan dengan mengintegrasikan ekowisata, pelestarian alam dan budaya, pemberdayaan masyarakat lokal, dan wisata halal, fasilitas sesuai syariah, ramah wisatawan muslim, sehingga tercipta destinasi yang berdaya saing, ramah lingkungan, serta berbasis kearifan lokal. Poin ketiga, bagaimana strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Lombok berbasis ekowisata dan halal. Kesadaran. Poin ke-1 ada kesadaran, rendahnya pemahaman masyarakat tentang penting keberlanjutan. Poin 2, SDM, keterbatasan kompetensi dan kualitas tenaga kerja. Poin ketiga, lingkungan, tekanan terhadap alam dan kurangnya pengelolaan lingkungan.
Baik, di sini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif dengan tujuan memahami strategi pengembangan ekowisata dan wisata halal berbasis kearifan lokal di Lombok. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis deskriptif serta dilengkapi dengan analisis SWOT untuk menilai potensi, tantangan, dan strategi. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif di beberapa destinasi unggulan, yaitu Desa Wisata Sade, Desa Wisata Sukarara, Pantai Kuta Mandalika, dan Desa Wisata Tete Batu. Sumber data penelitian terdiri dari data primer, wawancara, observasi, VGD, dan data sekunder, dokumen resmi, laporan pemerintah, literatur, dan data Dinas Pariwisata NTB. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, partisipatif, diskusi kelompok, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan model Miles dan Huberman 1994 yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk merumuskan strategi pengembangan yang realistis dan berkelanjutan. Ini kesimpulan dari materi tadi. Pengembangan ekowisata dan wisata halal di Lombok memiliki potensi besar karena didukung oleh keindahan alam, budaya Sasak, serta nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. Partisipasi masyarakat lokal, dukungan pemerintah, dan penerapan prinsip keberlanjutan menjadi faktor kunci keberhasilan strategi ini. Meskipun terdapat tantangan berupa rendahnya kesadaran, keterbatasan SDM, dan pengolahan lingkungan. Melalui pendekatan berbasis kearifan lokal dan analisis SWOT, dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan daya saing pariwisata Lombok. Dengan demikian, ekowisata dan wisata halal berkelanjutan tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian budaya serta lingkungan sehingga dapat menjadi modal pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Selviani dengan email 131244047. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.